Saya kemarin lihat YouTube, ada seorang ngomong, Bapak di Jakarta, oh nggak bisa, itu putarannya di sana, Anda kok mau di sini, Anda mesti di sana. Ada keberanian bersikap. Jadi pertanyaannya di siapa? Kotak-kotak yang tadi tentang kritik, gitu. Boleh anak muda, kalau saya ya nurunkan. Kalau saya anak muda itu biasa aja lah. Anak muda gitu itu biasa. Mari kita lihat substansinya apa sih? Oh, substansinya begini, tidak usah ditanggapi, harus ini, harus bregedes, ya toh. Kalau saya ini orangnya kan tali layangan. Apa itu? Awas itu hilang-hilangan. Itu tali layangan. Terima aja. Nggak usah ngomong sopan, nggak sopan, ngomong kritik. Yang penting substansinya jelas. Substansinya gini Pak, gini. Ya, renam lah ngomongnya. Nek sing wong tua substansinya itu Pak, ini bodoh wae. Wong arek enom jarno wae. Yang penting substance kalau hukum namanya materi muatannya jelas. Ndak apa-apa. Lanjut no. Ya. Jadi apakah hukum yang diterapkan di dalam lalu lintas Indonesia ini itu nggak benar atau? Yang nerapkan siapa? Petugasnya yang nggak benar, bukan hukumnya nggak benar. Oh berarti yang gedok itu DPR loh. Ingat, rancangan undang-undang itu dari eksekutif, dari presiden, rancangan undang-undang. UU-nya gedoknya di DPR. Makanya di situ ada pasal 5, undang-undang itu dibuat oleh presiden dengan DPR. Rancangannya dari presiden. Kenapa kok rancangan selalu dari presiden? Karena menteri-menterinya pinter-pinter. Undangkan presiden. Jadi berarti sah ini, valid. Lalu di tengah jalan, di perjalanan, Anda ketangkap dengan gaya macam-macam, itu yang salah adalah petugasnya. Lah kalau petugasnya salah, Anda tidak mengerti kesalahan tugas, sami mawon. Ini yang saya maksud, mahasiswa itu harus pintar. Ya, pintar di bidangnya masing-masing menurut saya. Beberapa hal yang saya lakukan ini, saya ngajar itu mulai tahun 70, berarti kalau sampai sekarang itu sudah 40 tahunan, jadi saya ngerti tentang apa dan bagaimana mahasiswa itu. Yang salah petugasnya. Keberanian bersikap harus. Saya senang tadi, pertanyaan itu senang. Ya, terima. Makanya di dalam Algemene Beginselen van Bestuur, asas-asas pemerintahan yang baik harus seperti ayah kepada anaknya. Mengerti maksud saya? Ojo, kok niku apa mau demo nggak ngerti? Alah, wis jarno wong demo ngono ae kok. Sing jelas gak mecahi kaca lak wis lah. Wong arek mahasiswa itu kan ya iki masih gulung-gulung iki jarno ae wong arek enom kok. Ning ojo mecahi kaca, tapi jangan merusak publik tadi itu. Makanya saya katakan dosa sekalian, apa sih sekarang harus Anda pikirkan sekarang? Diri pribadimu dulu. Makanya saya katakan begini, hapus itu yang namanya ranking kelas. Karena ada kelas 4 rankingnya si Anu, gitu ya. Ternyata di dalam penelitian, yang ranking nggak pernah bisa jadi pemimpin. Karena apa? Kalau saya punya perusahaan, saya tanya, kan bisa kerja sama nggak? Nggak bisa, lah apa kan? Rusak perusahaanku. Mereka yang bergerak. Oleh karena itu, keberhasilan itu bukan individu, tapi kerjasama. Gak ada demokrasi individu, gak ada demokrasi monarki, gak ada. Demokrasi ala partai politik kayak gitu itu tidak ada. Ini satu kenyataan. Kalau Anda ngomong mahasiswa, biarin saja, mahasiswa itu anak nom kok. Kalau Anda mau saya katakan anak muda, loh Dad, ada mahasiswa tua-tua, mahasiswa bengi, ya loh. Ya kan mahasiswa bengi kan? Betul kan? Mahasiswa malam tua-tua. Loh, saya ngajar malam loh ya. Kon mahasiswa apa kon tua-tua itu gitu. Pokoknya lulus Dad. Nah lulus sudah kayak ini C lulus kan. Sono wae. Saya itu kalau uji disertasi ya S3. Jawabanmu ini menurut Anda dapat nilai berapa? Pokoknya lulus Pak. Ya C. Kalau dia ngomong A, ya tak kasih A.
Karena tidak ada keberanian bersikap. Kira-kira jawabanmu apa? Mestinya kan orang yang hebat kan, menurut saya ya A, Pak. Mau jangan gue, saya kasih A. Tapi karena mereka itu apa ya? Sing tuwek ketuwean, sing nom cun trundul. Pokok lulus saja Pak ya. Ya C. Enggak berani bersikap kok. Karena apa yang dikatakan Andre tadi bersikap, senang saya. Aku butuh orang-orang begitu. Enggak usah kamu jadi S2. Enggak usah kamu ke partai politik dulu. Kamu ke dulu untuk mencapai cita-citamu. Udah, kamu nggak usah saya masukkan S2. Padahal kalau saya mau S2 gratis dia. Enggak, ya saya sudah. Karena apa? 80% itu dari organisasi massa atau organisasi politik. Hidup itu. Makanya saya katakan kepada saudara sekalian, kalau Anda tidak mulai sekarang gitu, berorganisasi, kapan lagi? Di kampung boleh, di terserah aja lah. Monggo, mulainya. Saya kalau enggak dengar suaranya ladies. Putri, ada yang tanya. Oke, dari teman-teman. Oh, kaget aku. Kok nggak ada buriku sing tanya? Ya. Mas Aweli itu orangnya petendang gitu loh. Dia berpikir, ini keinginan sebuah raja, pada itu kan kerajaan dipimpin raja, itu harus absolut. Saya kurung dulu absolut. Kalau raja memerintah tidak diguris kan lucu. Maka dia punya khemah, harus punya otoriti. Disitulah kemudian otoriti yang tidak bisa dilakukan dengan paksa, yaitu menghalalkan semua cara. Jadi teorinya Machiavelli itu menghalalkan semua cara. Nah, bagaimana konsep menghalalkan semua cara? Jika ganti rezimnya. Oleh karena itu kemudian saya berbicara tentang Plato. Sampai Plato itu mikir begitu. Ini jauh banget antara maksud. Cuma saya berpikir tentang Plato. Plato itu membuat dua klasifikasi, yaitu anak yang bodoh dengan anak yang pintar. Nah, tentu Anda bisa memilih yang mana. Nah, ini kita larinya. Machiavelli rupanya berpikir dengan teorinya si Plato tentang bangsawan ini. Mereka-mereka yang pandai ini. Nah, ternyata orang-orang pandai yang saya katakan tadi, belum tentu orang yang pandai di kelas itu mampu untuk melakukan satu pekerjaan. Karena sangat individual. Kalau perusahaan ini dikerjakan oleh orang pandai individual, tidak akan mungkin jalan. Karena harus kerjasama. Machiavelli berpikir, raja harus punya khemah. Maka saya katakan, khemahnya Bung Karno pada waktu dirupakan dengan yang namanya Monas, dirupakan kalau orang Islam dinamakan Istiqlal, dan masih banyak lagi yang harus saya, termasuk Tugu Pahlawan Surabaya. Ya, khemah inilah yang kemudian ada plus dan ada minusnya. Khemah ini ada plus ada minusnya. Khemah itu authority. Lalu muncul yang Lord Acton mengatakan power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan yang cenderung dikorupsi. Kekuasaan yang cenderung dikorupsi itu adalah suatu khemah yang berlebihan. Inilah yang oleh orang lain, Machiavelli sakjane ndak ngono. Cuma orang lain mengatakan itu adalah menghalalkan semacam. Bagaimana memformulasi negara ini dengan baik? Itu tadi. Nek gak iso, bisa rebut aja. Kan gitu. Kalian ini pada tahun 2005 ambil semuanya. Karena kalian 80-90%. Kita ini sudah 10%. Socrates kan mengajarkan saya gini. Di pojok-pojok kampung ngomong kayak gini, bahwa hukum harus ditaati. Nah, dipegang Socrates sama raja. Minum racun ini. Diminum sama Socrates. Karena apa? Apa yang dikatakan raja adalah undang-undang. Ini minum racun. Undang-undangnya mengatakan diminum. Kalau tidak diminum, dia jadi filosof deh. Jangan-jangan seperti itu. Itulah dinamakan politik kebudayaan menjadi kebudayaan politik. Corruption-nya di situ. Machiavelli. Asal siluman. Ini kan Machiavelli banget. Wong jelas pemerintah mengajukan rancangan undang-undang bahwa yang namanya undang-undang kesehatan itu ada pasal yang namanya
tembakau merupakan zat adiktif. Bener kan? Bener kan? Bener toh? Pidato itu tembakau itu zat adiktif. Bener kono ojo sing ngerokok mengatakan enggak bener det. Ya ndak lah, kita ngomong teknologi kesehatan lah, nek ngerokok itu ya gak bener jane gitu loh. Lho sing ngerokok wis gak apa-apa, wong aku yang ngerokok. Apa yang dilakukan mereka itu ada unsur masalah.